Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Rian. Hari ini kita akan belajar tentang dan mengenal tentang Excel. Sebelum kita lanjut ke mengenal Excel, mari kita mengetahui dulu apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita kenal dulu nih pengertian dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi pada Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka atau aritmatika. Microsoft Excel membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang mudah sampai dengan yang rumit dalam bidang administratif, ya. Ingat-ingat, dalam bidang administratif. Dan Microsoft Excel dikeluarkan oleh Microsoft itu sendiri atau Microsoft Corporation. Itu ya, itu pengertian dari Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan dari Microsoft Excel. Antara lain, 1. Mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 60.000 kolom dalam satu set. Jadi satu set itu barisnya atau ke bawahnya itu sampai 1 juta baris dan menyamping atau kolomnya itu sampai 16.000 kolom, ya. Ingat, 1 juta baris dan 16.000 kolom. Nomor 2, Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software data entry ya, ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Jadi pengertiannya adalah Excel adalah sebuah aplikasi yang terkenal karena banyak macamnya. Misalnya ada XPS atau bisa membuka doc dan sebagainya, itu bisa dibuka di Microsoft Excel. Itu dari kelebihan yang kedua. Yang ketiga, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap. Jadi Microsoft Excel itu bisa menggunakan rumus yang sangat lengkap. Misalnya rumus menjumlahkan atau rumus rata-rata, rumus ranking, kemudian rumus logika dan sebagainya. Ya, itu karena kelebihannya mempunyai berbagai rumus yang sangat lengkap. Yang terakhir, dengan pivot tables. Dengan pivot tables kita bisa bekerja lebih efektif karena semua tabel summary ya yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk. Artinya apa? Kita bisa membuat semua dari nol dulu tanpa memberi data dahulu. Itu kelebihannya. Misalnya kita membuat rumus, tidak usah diisi dulu angkanya, tapi rumus bisa kita masukkan dahulu. Seperti itu. Jadi bisa membuat sebuah template-nya dahulu. Itu kelebihan dari Microsoft Excel. Kemudian lanjut ke kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama, software pengolah angka ini berbayar atau tidak gratis. Jadi ingat, software ini tidak gratis ya, atau kita harus membayar sebelum menggunakannya. Yang pertama. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak RAM atau random access memory atau kapasitas yang besar di RAM-nya dan prosesor yang besar atau CPU-nya juga yang besar atau kecepatannya yang besar, ya. Nanti dilihat kalau kita punya komputer atau laptop, silakan dilihat RAM-nya dan prosesornya. Misalnya RAM-nya 4 GB atau 8 GB atau prosesornya dengan Intel Core i3, Intel 2 Core, AMD atau lainnya. Itu ya, itu diingat-ingat. Yang nomor 3,
untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, harus membuat rumus, baik rumus matematika, logika maupun teks. Kenapa itu menjadi kekurangan? Karena banyak orang yang tidak suka dengan keribetan ini. Misalnya contohnya SPSS itu sangat simpel. Nah, sedangkan ini tidak. Jadi semuanya harus kita atur manual gitu ya. Itu dari kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal mengenai komponen terpenting dalam Microsoft Excel. Nah, Ustadz buka dulu ini. Saya akan menerangkan bagian-bagian dari area kerja pada Microsoft Excel 2007 ini. Yang paling atas ini adalah title bar atau bar judul. Pada bar ini akan menunjukkan nama file yang sedang Anda buka. Karena kita membuka lembar kerja baru, maka di sini terlihat book 1. Tetapi jika kita membuka file yang telah disimpan, maka pada bar ini akan menunjukkan nama file dari file yang sedang kita buka. Misal kita membuka file bernama datasiswa.xls, maka pada title bar ini nanti akan tertulis datasiswa.xls. Oke, berikutnya adalah tombol Microsoft Office. Ini adalah tombol Microsoft Office. Kalau kita klik, maka akan memunculkan menu-menu file seperti New, Open, Save, Save As, Print, dan lain-lain. Dan di sampingnya ada recent document. Oke. Di samping tombol Microsoft Office terdapat Quick Access Toolbar. Di bawahnya terdapat menu ribbon. Ini adalah menu terbaru dari Microsoft Office 2007. Di mana menu ribbon ini terdiri dari tab-tab seperti tab Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Oke. Lalu di dalam tab tersebut terdapat grup. Di dalam grup ini terdapat ikon-ikon perintah. Di bawah menu ribbon terdapat formula bar. Formula bar terdiri dari dua bagian. Yang pertama name box. Name box ini adalah untuk menunjukkan posisi pointer atau kursor kita berada. Contoh di sini pada name box ditulis A1, berarti kursor berada pada sel A1. Jika kita pindah kursornya pada sel D5, maka name box akan berubah menjadi D5. Lalu di sebelah kanannya ada formula untuk menunjukkan isi sel atau formula dari sebuah sel. Misal di dalam sel ini saya inputkan huruf A, maka pada formula akan tampak huruf A. Selanjutnya di bawah formula, oke, keseluruhan ini, area ini disebut workbook. Workbook atau buku kerja dapat dibayangkan sebagai sebuah buku. Di dalam buku tersebut terdapat sejumlah lembaran. Lembaran-lembaran itu secara individu disebut worksheet. Oke, kita perhatikan di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah worksheet. Jadi workbook terdiri dari beberapa worksheet. Secara bawaan, sebuah workbook mengandung 3 buah worksheet. Sekarang kita lihat di atas ini ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini disebut dengan kolom header. Pada Excel 2007 terdapat 16.000 kolom atau lebih tepatnya 16.384 kolom yang diakhiri dengan kolom XFD. Lalu di sebelah kiri ini ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini disebut dengan row header atau baris header. Pada Excel 2007 terdapat 1 juta baris atau lebih lengkapnya 1.048.576 baris. Pertemuan antara kolom dan baris disebut dengan sel. Misal pointer saya letakkan di sini. Lihat pada formula name box ditulis C6 yang berarti ini adalah sel C6
yaitu pertemuan antara kolom C dan baris 6. Sedangkan kumpulan dari beberapa sel disebut dengan ring. Oke, coba Anda klik pada sel C6, lalu tahan, geser sampai ke sel F11. Ini disebut dengan ring, yaitu kumpulan beberapa sel. Perhatikan di sini ada garis-garis seperti ini disebut dengan grid line sebagai garis bantu. Pada bagian bawah ini terdapat batangan seperti ini disebut dengan horizontal scroll bar yang bisa digeser-geser. Caranya klik tahan lalu geser. Sedangkan di sebelah kanan yang vertikal ini disebut dengan vertical scroll bar yang juga bisa digeser-geser. Caranya klik dan tahan lalu geser-geser. Sedangkan yang paling bawah ini disebut dengan status bar. Pada status bar ini terdapat pengaturan halaman, yaitu page normal untuk halaman normal. Lalu di sebelah kanannya ada page layout untuk tampilan halaman seperti ini. Lalu di sebelah kanannya lagi ada page preview untuk melihat preview dari halaman. Karena di sini kosong maka ditampilkan kosong. Klik OK saja. Kita kembali pada page normal. Kita akan bekerja pada page normal. Lalu di sebelah kanan ini ada zoom page. Gunanya untuk memperbesar atau memperkecil area kerja. Oke, kita geser ke kanan maka akan menjadi lebih besar. Sedang kalau kita geser ke kiri maka akan menjadi kecil. Untuk menggesernya klik tahan lalu digeser. Setelah sampai pada yang kita inginkan maka kita lepaskan mouse. Inilah tampilan area kerja Microsoft Excel 2007. Selanjutnya, kita akan mengatur area kerja Microsoft Excel 2007 ini. Kita mulai dari pengaturan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini bisa kita pindahkan dari atas ke bawah. Klik di tanda panah seperti ini. Oke. Lalu pilih Show Below the Ribbon. Maka posisi Quick Access Toolbar akan berada di bawah menu ribbon. Untuk mengembalikannya kembali, klik di tanda panah ini, lalu pilih Show Above the Ribbon. Maka Quick Access Toolbar kembali di atas menu ribbon. Secara bawaan, icon-icon yang ada, icon-icon perintah yang ada di Quick Access Toolbar ini ada 3, yaitu Save, Undo, dan Redo. Anda bisa menambahkan icon lain di Quick Access Toolbar ini. Caranya, klik pada tombol panah ini. Misal di sini kita memilih untuk menambahkan icon New, maka klik di New. Oke, perhatikan sekarang Quick Access Toolbar sudah bertambah. Oke. Lalu untuk menambahkan yang tidak ada di sini, kita pilih More Comment. Pada kotak dialog ini, kita cari icon yang ingin kita tambahkan. Misalnya, saya ingin menambahkan icon Quick Printer. Maka klik pada icon Quick Printer, lalu klik Add. Maka icon Quick Printer akan berada di sini, lalu klik OK. Perhatikan, sekarang sudah bertambah icon Quick Printer di Quick Access Toolbar. Untuk mengembalikan pada Quick Access Toolbar bawaan, klik pada panah ini, lalu pilih More Comment, lalu kita pilih tombol Reset, klik pada tombol Reset. Oke, lalu kita klik Yes, lalu klik OK. Perhatikan Quick Access Toolbar kembali pada bawaannya, yaitu 3 icon komen. Untuk memperluas area kerja, menu ribbon ini bisa disembunyikan dan bisa juga kita tampilkan. Untuk menyembunyikan menu ribbon, cukup klik 2 kali pada salah satu tab, maka menu ribbon akan disembunyikan. Untuk mengembalikan menu ribbon kembali, Anda bisa mengklik 2 kali pada tab.
Oke, untuk pengaturan formula bar, Anda juga bisa menyembunyikan dan menampilkan menu bar. Anda pilih tab View pada menu ribbon, lalu uncheck pada formula bar. Oke, maka formula bar akan disembunyikan. Untuk mengembalikan formula bar, Anda cek pada formula bar. Oke, maka formula bar akan dikembalikan. Begitu juga untuk menghilangkan garis bantu atau grid line, Anda bisa uncheck pada grid line, maka garis bantu akan disembunyikan. Untuk menampilkannya kembali, Anda cek grid line. Untuk menyembunyikan heading, Anda bisa uncheck pada heading, maka heading akan disembunyikan. Untuk mengembalikannya, Anda cek sekali lagi pada heading. Oke, sedangkan untuk sheet, jika Anda ingin menambah sheet, Anda bisa klik pada Insert Worksheet. Maka jumlah sheet akan bertambah. Oke, klik di sheet. Atau Anda bisa klik kanan pada sheet, lalu Anda pilih Insert. Lalu kita pilih Worksheet, lalu klik OK. Maka sheet akan bertambah. Untuk merubah nama sheet, kita klik kanan pada sheet yang akan dirubah, lalu kita pilih rename. Misal di sini kita buat nama sheetnya menjadi data siswa. Oke, untuk sheet 2 kita buat ganti namanya menjadi raport siswa. Sedangkan untuk menghapus sheet, kita klik kanan pada sheet yang mau dihapus, lalu kita klik delete, maka sheet yang terpilih akan dihapus. Oke, klik kanan lalu delete. Untuk memindahkan sheet, misal sheet data siswa mau kita pindahkan di antara sheet 3 dan sheet 4, maka klik kanan pada sheet data siswa, pilih move or copy. Lalu kita klik pada sheet 4 agar sheet data siswa di antara sheet 3 dan sheet 4, lalu kita klik OK. Perhatikan sheet data siswa berpindah di antara sheet 3 dan sheet 4. Kita juga bisa mengcopy sheet data siswa ini. Caranya klik kanan pada sheet data siswa, lalu pilih move or copy. Di sini kita cek create a copy. Lalu kita klik OK. Perhatikan di sini ada tambahan data siswa 2. Lalu kita rename, klik kanan, rename. Kita buat nama sheetnya data siswa baru. Lalu enter. Kita juga dapat memberi warna pada tab masing-masing sheet ini. Saya contohkan misal di data siswa baru. Sheet ini akan kita kasih warna merah. Lalu untuk raport siswa, kita buat tabnya berwarna kuning, dan seterusnya. Kita tinggal klik kanan pada sheet yang ingin diberi warna, lalu kita pilih warnanya. Jika kita memiliki data-data penting, maka sheet-sheet ini bisa kita proteksi. Misal, untuk data siswa baru ini, kita proteksi sheet-nya. Klik kanan pada data siswa baru, klik Protect Sheet. Lalu kita masukkan password proteksi, misal upocom. Lalu klik OK. Dan kita masukkan sekali lagi password yang sama seperti yang kita masukkan pertama, upocom. Di sini membedakan antara huruf besar dengan huruf kecil. Klik OK. Sekarang kita coba inputkan data di sheet data siswa baru seperti huruf A. Maka akan ada pesan proteksi sehingga kita tidak bisa menginputkan data di sheet ini. Sedangkan untuk data sheet raport siswa, kita bisa menginputkan data di sini karena untuk sheet raport siswa tadi kita tidak proteksi.
Oke, saya kembali ke data siswa baru. Coba kita tes inputkan sekali lagi. Maka tidak bisa diinputkan data. Agar kita bisa menginput data di data siswa baru, maka kita harus membuka proteksi dari sheet data siswa baru. Caranya klik kanan, sheet data siswa baru, lalu pilih unprotect sheet. Lalu kita masukkan password dari ketika kita memproteksi sheet ini, yaitu upocop. Tekan enter. Nah, setelah proteksi sheet terbuka, coba kita inputkan data, misal huruf A. Oke, sekarang perhatikan, di sheet ini sudah bisa diinputkan data. Kita juga dapat menyembunyikan atau menampilkan vertical scroll bar ini, ataupun horizontal scroll bar ini. Caranya, klik tombol Microsoft Office, lalu klik Excel Option, maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Lalu klik di Advanced, kita scroll ke bawah, klik dan tahan. Lalu kita cari Show Horizontal Scroll Bar, kita uncheck. Dan kita uncheck juga pada Show Vertical Scroll Bar. Ini akan menyebabkan scroll bar vertikal dan horizontal tersembunyi. Oke, perhatikan sekarang vertical scroll bar dan horizontal scroll bar telah tersembunyi. Untuk menampilkannya kembali, klik tombol Microsoft Office, lalu klik Excel Option. Oke, pilih Advanced. Oke, kita scroll ke bawah, klik dan tahan sebelah sini. Lalu kita checklist sekali lagi Show Horizontal Scroll Bar dan Show Vertical Scroll Bar. Lalu klik OK. Simpelnya, silahkan untuk tugasnya yaitu merangkum halaman 43 sampai 46 ya. Nah, silakan merangkum dan difoto dan dikumpulkan besok hari Kamis. Itu dari Ustadz. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Sekian dari Ustadz. Untuk minggu depan kita akan mempraktekkan yaitu data dan formula di dalam Microsoft Excel. Itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.